Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Ushulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua atau landasan yang kedua dari 6 landasan yang ada di kitab ini. Di mana di landasan yang kedua ini beliau berbicara tentang al-ijtima'u fid din, persatuan di atas agama, wa nahyu 'anit tafarruqi fihi, dan larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Dan sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dari Al-Quran yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa bersatu di atas agama dan tidak berpecah belah. Seperti misalnya kemarin beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Wala takunu minal musyrikin, wala takunu minal musyrikin, wa wala takunu kal musyrikin, wala takunu kal ladzina asyraku minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka, menjadi berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Demikian juga disampaikan beberapa hadis Nabi SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk bersatu. Seperti Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim la yadlimu. Seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim yang lain. Nabi SAW juga mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan Nabi memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti tangan beliau saling menguatkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam li Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, ala adulluka ala tijaratin, wahai Abu Ayyub, maukah engkau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, suatu perdagangan? Qal bala ya Rasulullah. Kata Abu Ayyub, iya ya Rasulullah. Qal, Nabi mengatakan, tas'a fil islahi bainan nas idza tafasadu wa tuqaribu bainahum idza taba'adu. Yaitu engkau berusaha untuk mengislahkan
antara manusia apabila terjadi kerusakan di antara mereka. Kau perbaiki mereka tatkala mereka sedang dalam kondisi yang rusak. Dan engkau mendekatkan mereka, mendekatkan manusia tatkala mereka saling berjauhan atau saling bermusuhan. Ya, dan hadis-hadis yang semisal yang menunjukkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersaudara dengan sesama Muslim, yaitu dengan cara kita mengislah, memperbaiki mereka tatkala mereka rusak. Mereka rusak ketika mereka jatuh dalam kesyirikan, maka kita perbaiki. Mereka rusak tatkala mereka jatuh dalam kebid'ahan, maka diperbaiki. Mereka rusak ketika mereka jatuh dalam kemaksiatan, maka diperbaiki. Ini namanya al-ukhuwah. Inilah persaudaraan yang hakiki. Tidak sebagaimana kita singgung pada pertemuan sebelumnya, diam ya terhadap saudaranya yang berbuat syirik, diam terhadap saudaranya yang berbuat bid'ah dengan alasan ukhuwah, persaudaraan. Ini bukan persaudaraan yang hakiki. Dan kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi muqabalati amri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina bit-tahabbi wat-ta'alufi wa mahabbatil khairi wat-ta'awuni 'alal birri wat-taqwa wa fi'lil asbab allati tuqawwi dzalika wa tunammihi. Fi muqabalati dzalik naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yujibu tafarruqal muslimin wa taba'udahum. Di samping Nabi SAW memerintahkan orang-orang beriman untuk saling mencintai, memerintahkan mereka untuk saling menghormati, saling bersaudara, untuk Nabi memerintahkan mereka untuk mencintai kebaikan bagi saudaranya, menolong saudaranya dalam perkara-perkara yang baik dan dalam ketakwaan kepada Allah. Dan Nabi memotivasi untuk melakukan semua sebab-sebab yang bisa menumbuhkan persaudaraan ini. Nah, di samping itu Nabi juga memberikan warning, memberikan ancaman dengan Nabi melarang apa-apa yang bisa menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Nabi melarang hal tersebut. Jadi di samping Nabi menganjurkan untuk meraih persaudaraan, mencari sebab-sebab yang bisa membuat kaum muslimin bersaudara, Nabi juga melarang dari apapun yang bisa menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Kata beliau, wa dzalika lima fit tafarruqi wal baghdha'i minal mafasidil 'azimah. Nabi melarang itu semua karena namanya perpecahan, permusuhan sesama kaum muslimin itu ada kerusakan, ada dampak bahaya yang besar di dalamnya. Fattafarruq huwa qurratu 'aini syayatinil jinni wal ins. Perpecahan umat, permusuhan sesama muslim itu adalah hal yang menyenangkan di mata setan-setan, baik setan kalangan jin ataupun setan kalangan manusia. Ketika melihat kaum muslimin saling bermusuhan, ketika melihat kaum muslimin berpecah belah, itu adalah qurratu a'yun mereka, hal yang bisa menyenangkan pandangan mereka. Li'anna syayatinal insi wal jin la yawadduna min ahli islam an yajtami'u ala syai'in. Karena setan-setan ini, baik setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia, mereka itu tidak mengharapkan kaum muslimin untuk bersatu di atas apapun, untuk mereka bersaudara di atas apapun. Fahum yuriduna ayyatafarraqu. Setan-setan ini ingin untuk mereka ini berpecah belah. Li'annahum ya'lamun anna tafarruqa tafattutun lil quwwati allati tahsulu bil iltizam wal ittijah ila Allah azza wa jalla. Karena setan tahu persaudaraan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin saling mencintai, kaum muslimin saling bersaudara. Ini setan tahu bahwa hal tersebut bisa menyebabkan kuatnya kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin kuat, maka kuat juga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dikehendaki oleh syaitan, tidak diinginkan oleh syaitan. Maka mereka ingin berpecah belah,
bermusuhan satu dengan yang lain, sehingga semakin lemah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha 'ala ta'alufi wa tahabbi bi qawlihi wa fi'lihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memotivasi kita untuk saling mencintai, ya, saling bersaudara. Nabi menganjurkan baik dengan ucapan atau dengan perbuatannya langsung. Wa nahaa 'anil tafarruqi wal ikhtilaf. Dan Nabi melarang kita untuk berpecah belah dan untuk saling berselisih. Alladzi yu'addi ila tafriqil kalimah wa dhahabil rih. Karena berpecah belah, berselisih itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan retaknya kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin itu retak dan hilangnya kekuatan kaum muslimin. Sebelum kita lanjut, mungkin ada sebagian kita ini yang bingung. Di dalam Islam itu tidak boleh berpecah belah. Tapi ternyata Nabi SAW mengabarkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Atau langsung kepada umat Islam, Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam neraka illa wahidah, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Ada kata-kata, ada huruf al di situ, al-jamaah. Kalau huruf al dalam bahasa Arab itu sama seperti fungsinya alif lam dalam bahasa Arab, itu sama seperti fungsinya the dalam bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ketika disebutkan the berarti hanya tertuju kepada satu objek itu saja. Contoh misalnya di sini banyak rumah-rumah, banyak house. Ya. Ketika disebutkan a house, sebuah rumah, maka tidak secara spesifik menunjukkan rumah tertentu. Umum, bisa rumah siapa saja, mulai nomor 1 sampai tidak tahu nomor berapa itu. Tapi ketika disebutkan the house, berarti itu menunjukkan secara spesifik hanya rumah itu yang dimaksud, tidak yang lain. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian. Ketika disebutkan jamaah tanpa alif lam, maka itu maknanya siapapun jamaah, persatuan apapun, kelompok apapun, ya, perkumpulan apapun itu masuk di dalam situ, jamaah. Tapi ketika disebut al-jamaah berarti hanya tertuju kepada satu kelompok saja, hanya tertuju kepada satu firqah saja. Siapa ini satu ini? Nabi jelaskan dalam riwayat yang lain, humul ladina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah ini adalah mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi keluar dari al-jamaah ini, tidak termasuk al-jamaah ini semua firqah-firqah yang tidak sebagaimana jalannya Nabi dan para sahabat. Akidahnya tidak sebagaimana akidahnya Nabi dan para sahabat. Entah jatuh dalam syirik atau jatuh dalam kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Bagaimana menjamakkan hal ini? Allah nyuruh kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan melarang kita berpecah belah, tapi di satu sisi Nabi mengabarkan bahwa umat Islam terpecah. Gimana? Gimana menggabungkan dua hal ini? Atau bagaimana cara Anda menjelaskan kok seakan-akan kontradiksi? Soal ini kok bersatu. Nah, kok sudah ini pecah belah, sudah dikatakan pecah belah. Dan di sini dalam pembahasan akidah pentingnya memahami antara takdir kauni dan takdir syar'i. Nah, takdir kauni
adalah takdir Allah atau keinginan Allah, kehendak Allah. Allah itu menghendaki sesuatu, tapi belum tentu kehendaknya ini dicintai sama Allah. Akan tetapi yang dicintai sama Allah adalah dampaknya. Tapi kalau zatnya itu tidak dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Ini disebut kauni. Ya, penciptaan-penciptaan yang ada sekarang semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ciptaan siapa? Allah. Allah ciptakan dengan kehendaknya enggak? Dengan kehendaknya. Tapi apakah berarti Allah cinta kepada iblis? Tidak. Allah tidak cinta kepada iblis. Loh, kalau nggak cinta, kenapa diciptakan? Kan gitu kan? Harusnya kalau memang nggak cinta, nggak usah diciptakan. Maka iya, Allah nggak cinta dengan iblis ini. Akan tetapi Allah kehendaki iblis ini tercipta karena ada dampak, ada hikmah dengan diciptakannya iblis ini. Itu yang dicintai sama Allah, dampaknya itu. Dengan adanya iblis, ada orang-orang kafir. Dengan adanya orang kafir, ada namanya al-jihad fisabilillah, baik jihad dengan lisan ataupun dengan senjata. Dengan adanya iblis, ada orang yang bermaksiat. Dengan adanya orang yang bermaksiat, muncul namanya apa setelah maksiat itu? Tobat kepada Allah. Dan Allah cinta dengan tobat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Maka jangan lihat iblisnya, tapi lihat dampaknya. Ini namanya kauni. Allah tidak mencintai secara zatnya, tapi yang dicintai sama Allah apanya? Dampaknya. Nah, kita nggak boleh kita berpegang dengan yang kauni ini. Artinya kita pegang kauni ini dan kita lupa ada yang syar'i, ada yang syariatnya. Syariatnya apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan untuk menjadikan iblis sebagai musuh kita. Itu yang syar'i. Maka jalankan yang syar'i, adapun yang kauni cukup diimani. Ya, saya mengimani iblis diciptakan oleh Allah dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah. Namun saya mengimani bahwa iblis diciptakan dengan hikmah, dengan tujuan. Jangan seperti sebagian orang, Ustaz, iblis itu kan diciptakan dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Iya. Padahal iblis itu menyeru manusia kepada keburukan. Iya. Maka berarti kalau gitu, mari kita mensupport iblis ini. Ya, supaya semakin banyak orang yang berbuat kesesatan, semakin banyak orang yang bertobat. Kan gitu kan? Semakin banyak orang yang kafir, maka semakin terbuka pintu dakwah, semakin terbuka pintu amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya support iblis saja. Dan sini salah itu. Karena dia menjalankan takdir kauni. Enggak, takdir kauni cukup diimani saja. Namun kalau yang syar'i, ya ini yang dijalankan. Allah perintahkan kita untuk berdakwah. Allah perintahkan kita untuk mengajak manusia kepada Islam. Meskipun kalau mau dipikir-pikir, mungkin nggak semua orang ini masuk Islam. Hatta antum ini sehebat sekuat-kuatnya antum berdakwah, mengupayakan manusia ini masuk Islam. Kira-kira bisa nggak muka bumi ini bebas dari orang kafir? Nggak mungkin. Nah ini yang sebagian orang bilang, yo wes nengono aja dakwah. Maksudnya, ya sudah kalau gitu jangan dakwah. Kita jalankan saja takdir ini. Ya, kita serahkan saja dengan takdir yang ada ini. Masing-masing jalan sendiri, nggak usah namanya dakwah. Ini keliru. Nah, sama permasalahan ini. Allah mentakdirkan umat Islam terpecah belah. Sudah, ini namanya kauni atau syar'i? Kauni. Baik, perpecahan ini dicintai nggak sama Allah? Tidak dicintai perpecahan ini. Tapi kenapa kok dikehendaki sama Allah? Ada dampaknya, ada akibat yang diinginkan sama Allah dengan perpecahan tersebut, yaitu ujian bagi manusia. Untuk dia berpegang dengan Islam yang hak, berpegang dengan Islam yang hakiki. Karena kita lihat di zaman sekarang, perpecahan ini semakin nampak di hadapan kita. Semuanya menampakkan casing yang hak. Ya,
Semuanya menampakkan casing yang hak, sehingga ada namanya upaya dari seseorang untuk dia mencapai kepada kebenaran tersebut. Dengan adanya perpecahan ini, maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sama seperti kafir tadi, mengajak kaum muslimin yang berpecah belah tadi untuk kembali ke jalan yang hak, kembali ke jalan Allah. Dengan perpecahan umat Islam ini, maka ada namanya ar-raddu 'ala syubhat, membantah syubhat-syubhat. Ulama-ulama nulis kitab membantah Syiah, membantah Khawarij, membantah orang-orang liberal, membantah orang-orang yang menyimpang. Itu ditulis oleh para ulama. Loh, itu ladang pahala nggak itu buat para ulama? Ladang pahala. Seandainya nggak ada umat-umat yang tersesat ini, orang-orang yang berpecah belah ini, yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah ini, seandainya nggak ada, yakni semua umat Islam itu Ahlus Sunnah, seandainya seperti itu, sepi perpustakaannya. Ya, ada ulama-ulama yang membantah firqah ini, membantah firqah ini. Dan itu hikmahnya. Nah, kita jangan menjalankan yang kauni ini. Oh ya sudah Ustaz, kan memang umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya wis baru. Ya, jangan dibantah satu-satu. Itu memang sudah kehendak Allah. Benar nggak itu kehendak Allah? Benar, tapi kauni, lihat yang syar'i. Yang syar'i Allah perintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankan yang syar'i. Adapun kauni, cukup diimani saja. Ya. Kalau bingung, pernah kita ibaratkan dengan amputasi. Ya, amputasi itu ketika dokter memvonis seseorang untuk diamputasi, maka amputasi ini sesuatu yang baik atau buruk? Sesuatu yang buruk. Ya, dokternya sendiri sebenarnya nggak pengen amputasi itu. Ya, cuma dilakukan oleh dokter dengan kehendaknya dokternya tadi. Tapi apa yang diinginkan dokter? Amputasinya atau dampak dari amputasi itu? Dampaknya yang diinginkan. Ya. Baik, kata beliau, wa amma amalus sahabat faqad waqa'a bainahum radhiyallahu anhum al-ikhtilaf walakin lam yahsul bihi at-tafarruq wala al-adawah wala al-baghdha. Faqad hasala al-khilafu bainahum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adapun para sahabat terjadi di antara mereka ikhtilaf. Ikhtilaf ini bisa kita katakan perbedaan pendapat yang dibolehkan. Ya, kalau beliau maksudkan ikhtilaf di sini artinya perbedaan pendapat yang dibolehkan. Karena kita tahu ada perbedaan yang kita dibolehkan untuk berbeda pendapat di situ dengan saling menghormati pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Ini kebanyakan permasalahan fikih, meskipun ada sedikit permasalahan akidah di dalamnya. Tapi permasalahan fikih, permasalahan amaliyah itu ada khilaf. Yang mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi, berbeda dengan mazhab Maliki, berbeda dengan mazhab Hambali, wahakadha, dan seterusnya. Ini tidak dikatakan berpecah belah. Paham ya? Tidak dikatakan berpecah belah. Seorang yang bermazhab Syafi'i dengan orang yang bermadzhab Hambali ini tidak dikatakan mereka sedang berpecah belah, tidak. Karena perbedaan-perbedaan dalam masalah mazhab seperti ini perbedaan yang ditolerir. Ya, perbedaan yang masih bisa diterima. Nggak ada masalah dengan perbedaan-perbedaan demikian. Namun kalau perbedaan dalam masalah-masalah yang pokok, dalam masalah-masalah yang usul yang menjadi landasan agama, maka di situ tidak diperbolehkan untuk berbeda pendapat. Nggak boleh. Karena kata para ulama, al-haqqu fihi wahid. Karena kalau dalam masalah ini kebenaran cuma satu. Ya, kebenaran hanya satu saja, tidak berbilang. Maka yang berbeda itu bisa divonis kafir atau bisa divonis sebagai ahli bid'ah dalam masalah yang tidak boleh perbedaan ini. Nah, para sahabat mereka ada khilaf, namun khilafnya cuma masalah yang diperbolehkan berbeda. Khilafnya para sahabat itu tidak sampai menyebabkan mereka berpecah. Yang satu jadi ahli sunnah, yang satu jadi ahlul bid'ah. Tidak.
Meskipun itu khilafnya yang sampai menyebabkan peperangan, seperti perang Jamal atau perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tetap sepakat para ulama, perpecahan mereka, konflik di antara mereka bukan konflik antara ahlus sunnah dengan ahli bidah. Tidak. Namun konflik di antara mereka adalah konflik karena salah satu di antara mereka salah dalam ijtihadnya. Salah dalam ijtihadnya, dan orang yang keliru dalam ijtihadnya tetap dapat pahala gak? Tetap dapat pahala. Wal khata'uhu maghfur. Adapun kesalahannya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun terjadi perselisihan di antara para sahabat sampai terjadi peperangan, jangan sampai Anda meyakini bahwa yang berperang itu adalah ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Lah, yang berperang tetap sesama ahlu sunnah, namun mereka salah dalam ijtihadnya. Dan di sini dicontohkan kata beliau, faqad hasal al-khilaf bainahum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dan Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurihim. Famin dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min ghazwatil ahzab wa ja'ahu Jibril ya'muruhu an yakhruja ila Bani Quraidah linaqdihimul ahda. Disebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Ahzab atau perang Khandaq. Ini perang Khandaq ini terjadi karena pengkhianatan apa? Bukan PKI. Gila. Hari ini PKI September. Pengkhianatan siapa? Yahudi Bani Quraidah. Mereka lah yang memberikan akses masuk kepada orang-orang musyrikin ke kota Madinah. Padahal Yahudi sama musyrikin ini mereka beda akidah. Yahudi mengkafirkan orang-orang musyrikin karena mereka penyembah berhala. Tapi karena memiliki musuh yang sama, yaitu Nabi dan para sahabat-sahabatnya, mereka berkoalisi. Mereka bersatu, menyatukan kekuatan. Namun kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau memandang, engkau mengira mereka itu bersatu, namun hati mereka berpecah belah. Dan ini ketika Nabi selesai dari perang Ahzab, Nabi baru balik ke rumah, kayak ambekan nih, didatangi Jibril alaihissalam. Tatkala itu Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW untuk tidak meletakkan baju perangnya dan tidak meletakkan senjatanya sampai menyelesaikan urusan dengan Bani Quraidah. Maka Nabi pun keluar bersama para sahabat-sahabatnya menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Yang perkampungan itu berarti orang Yahudi itu perkampungannya itu pakai benteng. Ada bentengnya. Karena mereka telah membatalkan perjanjian. Ada perjanjian ketika Nabi hijrah itu di awal-awal fase Madinah, Nabi itu bikin perjanjian dengan penduduk Madinah, baik yang Yahudi ataupun yang musyrik ataupun yang Muslim. Dibikin perjanjian bahwa sama-sama menjaga keamanan di kota Madinah. Masing-masing pemeluk agama bebas untuk menjalankan agamanya masing-masing. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah, dibiarkan sama Nabi, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Namun ternyata justru mereka yang membuat prahara di Madinah itu. Harusnya kalau mau seperti yang dijanjikan perjanjiannya, Wafiqatul Madinah, piagam Madinah itu, ketika orang musyrikin mereka nyerang kota Madinah, harusnya Yahudi ini ada di barisan siapa? Barisan Islam. Bukan dalam rangka mereka masuk Islam, tidak, tapi mereka itu sama-sama tinggal di kota Madinah dan sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kota Madinah ini. Namun justru mereka yang membuka pintu masuk kota Madinah ini. Maka budal Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat menuju Bani Quraidah. Dan Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat ini yang berangkat duluan ke Bani Quraidah. Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi kepada pasukan yang mau diutus ini, kalian janganlah melaksanakan sholat asar. Janganlah salah seorang di antara kalian
melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah. Kalau sudah nyampe di Bani Quraidah, fa kharaju minal Madinah ila Bani Quraidah, maka mereka pun berangkat dari kota Madinah menuju ke tempatnya Bani Quraidah. Wahana waktu sholatil asar, ternyata di tengah perjalanan itu sudah masuk waktu asar. Di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar. Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat mengatakan, la nusalli illa fi Bani Quraidah walau ghabatis syams. Enggak, terus saja kita tidak akan melaksanakan sholat asar meskipun matahari sudah tenggelam, sampai kita tiba di mana? Di Bani Quraidah. Ya, hatta wis maghrib tetap tidak sholat asar. Ya, karena Nabi SAW tadi mengatakan, janganlah kalian melaksanakan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Mereka ini tekstual, ya, tekstual, memahami tekstualnya. Fanaqulu sami'na wa ata'na. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, ya sudah, kita mendengar sabda Nabi tadi dan kita mentaatinya, benar-benar kita realisasikan. Kita nggak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Wa minhum man qala, sebagian di antara sahabat yang lain mengatakan nusalli fil waqt. Enggak, kita tetap sholat asar di waktunya meskipun kita belum sampai di Bani Quraidah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada bidzalikal mubadarata wal isra'a ila al-khuruj wa lam yurid ta'khir as-shalah. Karena Nabi itu maksudnya mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu kiasan. Itu Nabi maksudnya supaya kita cepat, supaya kita ini jalannya agak lambat, supaya kita bisa sampai Bani Quraidah masih nututi waktu asar. Itu maksudnya Nabi. Nah, ini kontekstual. Nah, dua-duanya mereka sangat mengagungkan hadis Nabi SAW. Dua-duanya sama-sama berpegang dengan hadis Nabi SAW. Namun sudut pandang mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini dalam perkara-perkara yang memang bisa seorang itu berijtihad di situ. Ada peluang untuk ijtihad di situ. Maka yang seperti ini kemudian kata beliau, fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif ahadan minhum. Maka didengarlah oleh Nabi peristiwa mereka ini. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan kedua-duanya. Salah satu di antara keduanya tidak ada yang disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yuwabbihu ala ma fahima. Dan Nabi tidak mencela salah satu di antara mereka, tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bi anfusihim radhiyallahu anhum lam yatafarraqu min ajli ikhtilafir ra'yi fi fahmi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meskipun tadi berbeda pendapat tentang masalah sholat asar tadi, mereka tidak berpecah belah. Mereka tetap bersatu. Mereka tetap dikatakan bersatu. Ini sekali lagi hanya dalam masalah-masalah apa? Kebanyakan masalah fikih, masalah yang bisa ijtihad di situ. Maka hormati pendapat saudara Anda, meskipun Anda tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Anda menyalahkan pendapat tersebut, namun tetap Anda tidak boleh, tidak berhak untuk menganggapnya keluar dari barisan Ahlus Sunnah. Kalau dari sisi ini. Dan lebih lanjut kata beliau, amma amalus salafis salih fa inna min usuli sunnati wal jamaah fil masailil khilafiyah anna ma kana al khilafu fihi sadiran an ijtihadin wa kana mimma yasughu fihi al ijtihad fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dan bil khilaf. Adapun amalan para salafus salih, bahwasanya termasuk di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah khilafiyah. Kita sering mendengar dikit-dikit ini khilafiyah, ini khilafiyah. Ini kalimat sering disenandungkan oleh sebagian orang. Jangan ngungkit-ngungkit masalah khilafiyah. Jangan merasa benar dalam permasalahan khilafiyah. Apa khilafiyah yang kau maksud di sini? Khilafiyah yang ditolerir adalah yaitu khilaf yang perbedaan pendapat yang muncul karena ijtihad. Ya, karena ijtihad, dan perbedaan tersebut itu muncul karena memang karena ijtihad tersebut
dan memang dalam perkara-perkara yang dibolehkan untuk berijtihad. Ya, diperbolehkan untuk ijtihad. Kebanyakan perkara-perkara fikih. Ya. Maka yang seperti ini para salafus saleh saling ngasih udzur. Kalaupun salah ijtihadnya, mereka saling memberikan udzur. Tidak dikafirkan, tidak dibid'ahkan, artinya mereka dalam masalah ini soft, lembek dalam masalah ini. Maka sebagian orang kebalik, dalam masalah yang harusnya lembek justru kencang di situ. Dalam masalah yang harusnya kencang malah melempem, lembek. Nah, itu sebagian orang demikian, keliru. Wala yahmilu ba'dhum 'ala ba'din hiddan wala 'adawatan wala baghdha'a bal ya'taqiduna annahum ikhwatun hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Para salaf memandang orang yang berbeda dengan mereka, berbeda pendapat dengan mereka, itu tidak ada rasa hasad, tidak ada kedengkian, permusuhan, ya, atau hal-hal yang lain. Bahkan mereka masih menganggap yang berbeda pendapat itu adalah saudaranya. Meskipun terjadi perbedaan pendapat sampai pada batas waktu, sampai pada batas titik pertumpahan darah di antara mereka. Ya, tidak ada yang mengkafirkan. Silakan buka kitab-kitab sejarah. Ya, peperangan antara sahabat Nabi SAW tidak ada di antara para sahabat yang mengkafirkan lawannya. Enggak. Itu khilaf di antara mereka yang masih dalam ranah ijtihad. Hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudu'in wa yara al-imamu annahu ala wudu'in mithla an yusalli khalfa shakhsin akala lahma ibil wa hadha al-imamu yara annahu la yanqudhu al-wudu' wal ma'mum yara annahu yanqudhu al-wudu' fayara anna as-salata khalfa dhalika al-imami sahihatun wa in kana huwa law sallaha bi nafsihi la ra'a anna salatahu ghairu sahihah. Ini ada permasalahan. Tak lempar ke antum saja. Bagaimana sikap antum? Unta kalau di sini jarang ya ada khilaf unta ini. Makan daging unta ini membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Karena kira jarang terjadi khilaf di sini. Anggaplah sudah ada unta di sini, antum lagi diundang nikahan. Masya Allah diundang nikahan. Biasanya sing metu kebuli kambing, ya, ini kebuli unta, Masya Allah. Akhirnya makan semua ini jamaah ini, makan, selesai makan, tiba waktu isya, ya, tiba waktu isya. Kemudian sebagian di antara antum ada yang mengambil wudu, tapi ternyata sang imam Ustaz Fathi ini habis makan unta langsung nggak pakai wudu ngimami sholat, langsung nggak pakai wudu jadi imam sholat. Dan anda tahu tadi Ustaz Fathi ini makan daging unta dengan lahapnya dia. Begitu isya masuk masjid langsung jadi imam sholat. Sedangkan antum memandang bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah memakan daging unta ini membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Ada khilaf, tapi ini khilaf yang ijtihadi. Sekarang anda tanya pada antum yang sholat di belakangnya Ustaz Fatih ini, yang tidak wudu habis makan unta, gelem tak gak? Padahal antum memandang harus wudu. Nah, mereka tadi kita cerita para salaf. Mereka memandang bahwa sholat di belakang imam yang seperti tadi tetap sah sholatnya. Padahal kata beliau, walau shallaha bi nafsihi la ra'a anna sholatahu ghairu sahihah. Padahal kalau antum sholat sendiri bukan berjamaah, antum yang sholat sendiri, antum menganggap sholat antum tidak sah. Ya, antum menganggap sholat antum tidak sah. Tapi karena ini sholat berjamaah dan kata Abdullah bin Mas'ud, wal khilafu syarr, berbeda pendapat, apalagi menyangkut banyak orang dalam masalah-masalah ijtihad, Anda berbeda, ya, berbeda pendapat, maka di situ keburukan yang terjadi. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengalami hal demikian di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan membuat kebijakan.
ketika jamaah haji di Mina, ya, maka sunnahnya itu sholatnya dikosor, ya, sholatnya enggak dikosor tetap pada waktunya kan, iya, tetap dikosor pada masing-masing waktunya, tapi dikosor. Kemudian datang Utsman bin Affan meniadakan qasar ini tadi, tetap dilakukan itmam sempurna 4 rakaat, tidak ada qasar. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya dahulu dia berhaji dengan Nabi SAW di qasar. Dia berhaji dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di qasar. Dia berhaji dengan Khalifah Umar bin Khattab di qasar. Namun datang Utsman bin Affan meniadakan qasar itu. Ya. Tapi setelah diingkari perbuatannya Utsman ini, ternyata dia sendiri tidak mengqasar salatnya. Ikut pendapatnya siapa? Utsman bin Affan. Ditanya oleh murid-muridnya, tadi katanya sunnahnya itu dikosor. Lah kok salatnya itmam lengkap 4 rakaat? Beliau mengatakan al-khilafu syarr. Ya, berselisih itu adalah keburukan. Ya, maka hal seperti ini seorang muslim tetap menjaga persatuan, persaudaraan, karena perkara-perkara demikian adalah perkara-perkara ijtihad. Tidak boleh terlalu dibesar-besarkan, tidak boleh sampai terlalu dimusuhi saudaranya hanya gara-gara berbeda dalam masalah-masalah seperti ini. Tidak. Sedangkan yang berbeda dalam masalah-masalah pokok justru dikasih udzur. Ya, berbeda dalam masalah bagaimana menghormati sahabat, dikasih udzur, enggak apa-apa, Syiah ini ya cuman beda pendapat sama kita. Enggak apa-apa, mereka adalah saudara kita. Demikian juga yang sufi nyungsep-nyungsep di kuburan, menganggap itu adalah perbuatan yang baik, dianggap sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa. Ini termasuk di antara virus-virusnya Ikhwanul Muslimin. Mereka punya syiar nata'awanu fima ittafaqna fi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Dan mari kita saling toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Nah, ini kalimatu haqqin urida biha batil. Kalau dilihat indah ya, bagus ini, menjaga persatuan. Iya, tapi jangan digeneralisir, semua khilaf harus diapakan? Harus ditoleransi. Enggak. Lihat dulu khilaf yang apa. Ya, kalau khilaf-khilaf yang parah nggak ada toleransi, sesat ya sesat, syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah. Ya, kalau khilaf yang ada ijtihad di situ, iya kita toleransi. Kalau ditanya terus gimana Ustaz bedakan antara yang usul perkara pokok dan bukan? Nah, ini perlu kita belajar banyak untuk bisa membedakan hal tersebut. Baik, hada wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.